Selamat pagi, salam sukacita dari kami buat saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai tahapan hidup kita hari ini. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami datang kepadamu menaikkan syukur karena Tuhan memberi hidup napas buat kami. Sebelum kami bekerja dan sebelum anak-anak kami melakukan pembelajaran baik yang online maupun yang tatap muka, Tuhan yang tolong kami dalam kehidupan kami supaya kami sungguh-sungguh memiliki pembaruan budi dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Saudara-saudaraku, renungan kita di hari Rabu 27 Oktober 2021 bertajuk pembaruan budi. Teks bacaan diambil dari Roma 12 ayat 2, Roma 12 ayat 2, Terjemahan Baru Lembaga Alkitab Indonesia demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, umat Kristen di dunia ini tidak akan bisa terpisahkan dengan lingkungan sekitar, di mana dia berada dan apapun aktivitas kegiatan. Misalnya seseorang berada di tengah masyarakat dengan cara hidup yang berbeda, sangat memungkinkan baginya menjadi serupa dengan sekitar. Artinya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, menjadi serupa berarti menyesuaikan dengan situasi lingkungan dan memberikan pengaruh besar atau kecil bagi seseorang. Namun apabila jika situasi lingkungan tersebut tidak baik atau buruk, hal ini dikarenakan ada dua jenis sikap seseorang terhadap dunia sekitar. Yang pertama bisa saja imitasi atau meniru dunia. Dan yang kedua isolasi atau menjauhi dunia. Tuhan tidak menghendaki kedua. Tetapi Tuhan menghendaki agar kita, orang Kristen, dapat memegang dan juga mencegah pengaruh buruk dari dunia yang meresap dalam diri seseorang, baik itu misalnya isolasi dan dapat menyaring apa yang berguna baginya, filterisasi. Bahkan dengan demikian meskipun seseorang tetap berada dalam dunia, tetapi dia tidak serupa dengan dunia. Ini yang ditekankan Paulus dalam surat Roma 12 ayat 2. Paulus berpesan bahwa jemaat Roma agar tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Ada apa sebetulnya dengan dunia? Dan mengapa supaya orang percaya jangan serupa dengan dunia? Dalam nas ini, istilah dunia merupakan terjemahan dalam bahasa Yunani yang berarti aion, yang artinya masa yang sangat panjang, masa hidup dunia. Di dalam Alkitab ditemukan pula pandangan yang berakar dalam apokaliptik Yahudi bahwa ada dua aion. Aion yang pertama sedang berlangsung sekarang dan yang lain akan datang. Yang satu dikuasai dosa, kerusakan, kematian yang bisa ditandai dengan kesempurnaan kehidupan. Nah, saudara-saudara, nas renungan kita dalam Roma 12 ayat 2, istilah aion dipakai dengan arti terakhir yaitu dunia, yang mengandung arti dunia yang dikuasai dosa dan ketidaksempurnaan. Itulah sebabnya Paulus menegaskan supaya orang percaya tidak serupa dengan dunia yang dikuasai dosa dan ketidaksempurnaan. Rasul Paulus menuturkan bahwa satu-satunya cara orang percaya supaya tidak serupa dengan dunia ini adalah melakukan pembaruan budi. Dalam bahasa Yunaninya disebut anakainose, taunos.
yang berarti ada perubahan pikiran. Mempunyai 3 makna sebetulnya. Pembaruan kesadaran seseorang terhadap kebenaran sehingga terbangun pemahaman akan makna hidup yang benar. Yang kedua, orang percaya perlu mengalami pembaruan pikiran karena pikiran akan sangat berperan dalam menentukan kehidupan, yakni dalam mencipta atau menerapkan standar hidupnya. Dan yang ketiga, pembaruan pikiran adalah proses yang terjadi secara terus-menerus tiap hari melalui firman Tuhan yang dikerjakan oleh saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ayat renungan kita pada hari ini mengajak kita supaya kita berproses untuk mengerti kehendak Allah, yaitu apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Maka jika kita tarik kesimpulan atau benang merah dari pernyataan Paulus ini, berarti dapat disimpulkan Paulus menyarankan, menasihatkan supaya kita hidup tidak lagi seperti orang-orang dunia. Tidak lagi berpikiran seperti orang-orang dunia. Dan tidak lagi bertingkah laku seperti orang-orang dunia. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pembaruan kemauan dan keinginan kita. Yakni yang tadinya keinginan kita selalu berorientasi pada diri sendiri atau egois dan dunia, tetapi sekarang berorientasi pada keinginan kehendak Allah atau kehendak Kristus. Dengan berubahnya pola pikir demikian, kita bisa semakin lebih peka membedakan mana kehendak Allah, mana kehendak kita sendiri, mana yang baik, mana yang benar, agar kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkenan di hati Allah. Sebab kita semua adalah ciptaan yang diciptakan Allah dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan yang baik. Dan dengan demikian kita tidak melakukan hal yang berkenan kepada Allah. Selamat bergumul dan berjuang dalam hidup saudara. Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Tuhan, tolong kehidupan kami hari ini dalam roda kehidupan kami. Buat anak-anak kami yang bekerja maupun yang melanjutkan proses belajar mengajar. Dan yang tolong kami sehingga kami bisa melewati kehidupan kami hari ini. Dengan pertolongan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami menyambut berkat Tuhan dalam hidup hari ini. Amin. Jehovah de batata, amen, haleluya. Si gong langita, no isina, amen, haleluya. Benahita lau, masingga tujona, amen, haleluya. Nasokal jalanan, badia do Jehovah, amen, haleluya. Haleluya, Edehon, amen, haleluya, Edehon, amen, haleluya, Edehon, amen, haleluya. Cima Jehovah de batata, amen, haleluya. Para si rohana, sumurung do ibadah, amen, haleluya. Basana dan tuhita,